Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sally Adinda dari Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 4 dengan NIM 231300004 akan membuat video pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah dan tanya jawab di mata kuliah pengembangan model strategi pembelajaran PAI. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah. Semoga semuanya sehat dan semangat untuk belajar pada pagi hari ini ya. Hari ini kita akan belajar tentang Daulah Abbasiyah, yaitu salah satu masa kejayaan dalam sejarah Islam. Siapa di sini yang pernah mendengar tentang Daulah Abbasiyah sebelumnya? Saya. Coba boleh dijelaskan. Jadi gimana? Silakan Bu, silakan. Kamu pernah mendengar tentang Daulah Abbasiyah? Pernah Ibu, waktu itu setelah dinasti Umayyah. Bagus. Jadi Daulah Abbasiyah itu berdiri pada tahun 750 Masehi, yaitu menggantikan Daulah Umayyah. Nah, sebelum itu Ibu akan sedikit menjelaskan tentang sejarah Daulah Abbasiyah. Jadi Daulah Abbasiyah itu adalah dinasti kekhalifahan Islam yang berdiri pada tahun 750 Masehi setelah berhasil menggulingkan dinasti Umayyah melalui pertempuran Zat. Dinasti ini didirikan oleh Abu al-Abbas al-Saffah, keturunan dari keluarga Bani Abbasiyah yang merupakan cabang keluarga Nabi Muhammad SAW, melalui pamannya yaitu Abbas bin Abdullah Muttalib. Untuk latar belakang berdirinya, yaitu Abbasiyah dipicu oleh ketidakpuasan banyak kalangan terhadap pemerintahan dinasti Umayyah yang dianggap menyimpang dari nilai-nilai Islam dan melakukan praktek korupsi serta diskriminasi, terutama terhadap kelompok non-Arab, yaitu Mawali. Selain itu, kelompok Syiah dan Khawarij juga merasa hak politik mereka dirampas. Dukungan kuat dari berbagai kelompok termasuk bangsa Persia menjadikan revolusi ini berhasil menjatuhkan Umayyah dan menegakkan kekhalifahan Abbasiyah. Selanjutnya itu ada masa kejayaan yang dimana dinasti Abbasiyah memerintah selama hampir 500 tahun, yaitu dari tahun 750 sampai 1258 Masehi. Masa kejayaan mereka terjadi terutama pada abad ke-8 sampai ke-9 Masehi di bawah Khalifah Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun. Pada masa ini, Baghdad yang menjadi ibu kota kekhalifahan berkembang menjadi pusat perdagangan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dunia Islam. Mereka juga berhasil menciptakan kemakmuran ekonomi, stabilitas politik, dan kemajuan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang matematika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Sistem administrasi dan perdagangan yang efektif juga diperkenalkan di sana. Selanjutnya itu ada kontribusi terhadap peradaban Islam. Yang pertama, menjadikan dunia Islam sebagai pusat ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Yang kedua, yaitu mendukung penerjemahan dan pengembangan ilmu pengetahuan dari berbagai budaya, khususnya yaitu Yunani dan Persia dan juga India. Selanjutnya itu ada mengembangkan ilmu pengetahuan di berbagai bidang seperti matematika, misalnya ada aljabar, kedokteran, astronomi, dan juga filsafat. Selanjutnya juga ada menghadirkan teknologi serta budaya seni dan arsitektur yang maju. Selanjutnya menunjukkan toleransi agama dengan mengizinkan non-muslim beribadah dan mendapatkan hak yang setara di bawah pemerintahan Abbasiyah, yaitu mempertahankan dan menyebarkan ajaran Islam dan menjadikan kekhalifahan sebagai pusat kekuasaan dunia selama beberapa abad. Oke, sekarang Ibu ingin bertanya kepada anak-anak semuanya, apa
ada yang bisa menyimpulkan dari materi yang tadi Ibu sebutkan? Ya, silakan. Jadi dimulai dari itu adalah sebuah kaki yang berdiri setelah dinasti Umayyah pada tahun 750 Masehi. Kemudian pendirinya itu adalah Malik Ka'bah. Lalu apa namanya ada itu berdiri sekitar 500 tahun atau 5 abad. Kemudian masa kejayaan dinasti Abbas yaitu menghasilkan beberapa kemajuan di bidang infrastruktur, kemudian apa namanya teknologi pengetahuan dan juga keuangan tentunya. Kemudian Baik, benar sekali. Daulah Abbasiyah itu terkenal dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Saat itu juga berdiri Baitullah Hikmah di Baghdad menjadi pusat penerjemahan dan pengembangan ilmu. Ilmuwan seperti Khawarisi, Ibnu Sina, Al-Razi terkenal di bidang mereka. Sayangnya, Daulah Abbasiyah akhirnya mengalami kemunduran akibat konflik internal, serangan luar, serta melemahnya kepemimpinan. Serta juga Daulah Abbasiyah merupakan masa keemasan peradaban Islam di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya, meski akhirnya mengalami kemunduran. Banyak pelajaran juga yang bisa kita ambil, terutama pentingnya menjaga persatuan dan semangat belajar. Baik, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya teman-teman. Semoga materi hari ini bermanfaat. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali.